I can be what the Bible says I can be. Saya dapat menjadi apa yang Alkitab katakan saya dapat jadi. I can do what the Bible says I can do. Saya dapat lakukan apa yang Alkitab katakan saya dapat lakukan. And I can have what the Bible says I can have. Saya dapat miliki apa yang Alkitab katakan saya dapat miliki. I believe it. Saya percaya, I declare it. saya menyatakan, And I receive it dan saya menerimanya. in Jesus' name. Dalam nama Yesus. And everyone that believes Siapa orang say. yang percaya? Now would you look at your neighbor beside you, Lihat pada tell them tetanggamu, katakan pada you mereka. are destined to be Kau blessed ditakdirkan untuk diberkati, when you obey the word. waktu kau mentaati firman Tuhan. Amen. Are you ready for the Word of God? Sudah siap? You know, before I enter into the Word of God, I love to share with you something that is so important. Sebelum saya masuk dalam firman Tuhan, saya akan membicarakan sesuatu yang penting. Have you ever went through a situation or an experience, you are doing everything right? Apakah saudara pernah di dalam satu situasi atau pengalaman kehidupan saudara di mana saudara melakukan segala sesuatu itu benar? You pay your tithes, you pray, Saudara bayar perpuluhan saudara, saudara doa. you teach your children the ways of the Lord. Saudara mengajari anak-anak saudara di dalam jalannya Tuhan. But somehow, every time something just keep on failing, the same old thing keep coming back. Yaitu, tapi kalau saudara perhatikan, kayaknya kesalahan saudara itu di dalam hal yang sama lagi, sama lagi, sama lagi. Recently, when I just came back from overseas, Belum lama ini waktu saya balik kembali, when I went overseas, one of my good friends salah satu teman baik saya, was driving me and he said, "Can I ask you something, Dr. Paul?" waktu dia nyetir mobil, dia sama-sama, dia bilang gini, Dokter Paul saya bisa tanya sesuatu nggak? I said, "Sure, go ahead, shoot." Lalu dia bilang oke, tembak aja dah. And he began to share with me about his son. Dan dia mulai bicara mengenai anaknya, His laki-laki, son is in the military now. anak laki-laki dari wajib militer di Singapura. And very smart boy. Anaknya itu pinter sekali. And he said, "But my son, just somehow, we tell him to organize properly, make sure you call this one, make sure you do this. From childhood until big adulthood. Yaitu He still does the same. He say, doesn't do anything, just let it be." Yaitu apa yang terjadi karena orang tuanya itu sangat disiplin dan selalu mengatakan kita udah ngajarin dia dari kecil sampai besar, pokoknya segala sesuatu kamu mesti telepon, mesti ini dan itu. Tetapi katanya dalam satu sisi anaknya ya udah dilepasin aja gitu ya, gitu-gitu aja. It don't seem anything big, but it is a big problem actually. Dan sebetulnya katanya ini hal yang kecil-kecil, tetapi kalau dilihat keseluruhannya menjadi masalah yang besar. He was received in Berkeley School, Harvard School also. He was accepted. Dia diterima di sekolah Berkeley, diterima di Harvard juga, He was accepted in NUS. terima juga di NUS. And then the people said, in 2 weeks time we will send you the result. Lalu sekolahnya itu mengatakan dalam 2 minggu lagi saya akan kasih kamu hasilnya. And you got to do this, and you Dan must ini- send it to us. Dan ini apa yang kamu harus lakukan dan kamu harus kirim balik kepada kita. 6 months went down, he never did anything. Tapi apa yang terjadi udah 6 bulan lewat, dia nggak melakukan apa-apa dengan apa yang dia harus kirim balik ke universitas So the father tersebut. asking him, how? He said, yeah, I did everything already. Lalu bapaknya tanya, gimana semuanya? Anaknya bilang, udah semuanya saya kerjain. They will let us know. Dia bilang lagi, nggak apa-apa nanti universitasnya yang kasih tahu. 6 months went by, so father called the school and asked, Lalu 6 bulan lewat nggak ada kabar dari universitasnya, bapaknya lah telepon sekolahnya. your close date is over already, your son never gave us anything, we asked all these things. Lalu universitasnya itu mengatakan udah lewat waktunya dan anak kamu nggak pernah kasih kita semua apa yang harus dimasukkan surat-surat tersebut. When young, the parents were always there to make sure. Jadi waktu dia masih di rumah, maksudnya karena belum wajib militer kan satu rumah. Jadi orang tuanya selalu pastiin bahwa anaknya itu melakukan semua dengan baik dan benar. Now he's big and then he's still doing the same mistakes. Tetapi apa yang terjadi, dia udah besar pun kelihatannya sama aja, kebiasaan yang kecil itu nggak hilang-hilang. On the spiritual side, he's fantastic. Di dalam sisi alam rohani, dia bilang kayak gitu, dia tuh luar biasa, He plays the piano, the presence of God come. yaitu dia main piano dengan luar biasa dan hadirat turun itu masuk. And the Lord begin to show him, this woman is this situation. He begin to tell, and things begin to happen.
Dan dia bisa melihat apa yang terjadi dengan orang-orang, dia kasih tahu dan memang itu benar kejadian dan bahkan dia bisa kasih tahu oh ini akan terjadi dan itu akan terjadi, benar akan terjadi. He become lopsided. Kita lihat ketidakseimbangan secara jasmani maupun rohani. In a few days time, last week, Apa yang terjadi beberapa minggu yang lalu itu dalam berapa hari, the father is going to be 50 years old. bapaknya itu akan 50 tahun umurnya. And so the father is asking me, how, what? And the Lord begin to show me. Dan jadi sebagai seorang ayah dia juga prihatin, dia bilang ini gimana salahnya dan gimana harus nanganinnya. I just listen first, Dan Dr. Paul hanya mendengarkan semuanya. After he finished talking, I said, okay. Setelah orang itu selesai bicara, Dr. Paul mengatakan oke. So I told the father, you preach about soul ties, right? Lalu Dr. Paul mengatakan, kamu kan pernah khotbah mengenai soul tie, yaitu keterikatan secara rohani. Oh yeah, I preached before these things. Lalu bapaknya bilang, benar saya khotbah tentang itu. He's a very good Christian family. Sekali lagi, keluarga ini adalah keluarga Kristen yang luar biasa, bagus, baik. Then I said, you know what the Lord said? Ini apa yang Tuhan katakan, kata Dr. Paul. I said, the sins of the father, God never forget. Lalu ini apa yang Tuhan katakan, dosa daripada bapak atau orang tua, Tuhan tidak dapat melupakan. You see, but we did everything, we break everything already, Dr. Paul. Lalu orang temannya ini mengatakan sama dia, ya tapi kita udah doa, kita udah hancurkan, kita udah putuskan. But I said, that is not enough. Lalu Dr. Paul mengatakan lagi, dalam satu sisi nggak cukup. Because the devil, there's 4 generations. Ingat sekali menurut Alkitab, kutuk itu turun sampai 4 generasi. Let's say, first generation, Jadi umpamanya generasi pertama umpamanya Mr. Mohan, second generation, generasi kedua yaitu Antibina, third generation, third generation Ibu Yolanda, fourth generation. 4 generasi itu sampai Pak Jaya. And here there's another 4 generation for this man. There's another 4 year. Okay. Dan setelah itu sebelumnya Mr. Mohan ada 4 generasi lagi ke atas. Now this father asked me, and I said, from here you can jump here straight. Jadi bapaknya itu tanya kepada Dr. Paul bilang bisa aja dari kamu kakeknya itu nggak turun ke anak tersebut tapi langsung turun ke cucunya, kutuknya itu. Because the enemy will try everybody, he tests you. Karena musuh gimana juga mencoba untuk setiap orang. You open the door, he comes in, he'll make a lock. Kalau umpamanya saudara buka pintu, dia langsung masuk yaitu ke dalam keturunanmu. That's why sometimes you don't know why things keep happening the same like that. So I said, this is what happened to your son. Look at your father, your wife's father. Lalu dia bilang, orang ini bilang, oh pantesan saya lagi pikir kenapa kejadiannya salahnya itu lagi. Lalu Dr. Paul mengatakan, kamu lihat dong, bapak kamu gimana, istri daripada bapak kamu tuh gimana. And then look at your father. Terus kayak gitu dia bilang, itu bagian istri, sekarang kamu mesti lihat bagian kamu juga gimana. Now, whose character does your son begin to follow? Dan kamu mesti lihat nih sekarang dia karakter dari mana? Dari orang tua laki apa orang tua perempuan? And then does any of the relative of them have the same character as him? Dan coba kamu perhatikan dari maksudnya saudara gitu ya, saudara-saudara dari tante-tante omnya, ada nggak yang karakternya seperti anak kamu? And then he said, yeah, like my brother-in-law, exactly. Lalu dia bilang, oh persis, dia bilang, kayak kakak daripada istrinya, itu karakternya persis kayak anak saya yang sulung ini. And then the way he answered the question, the way he said, you don't always allow me to do things. You always teaching me to do this way. Look at my brother-in-law. Anything he wants, he can get. The views of the world has come inside. Lalu anak ini suka jawab, mami seperti kayak gini, kayaknya apa-apa, kamu tuh nggak kasih saya apa-apa. Lihat dong kata yang sebelah sana, anak yang sebelah sana, mereka mau dikasih. Dengan cara dia ngomong itu udah terlihat dengan jelas bahwa pola pikiran daripada dunia itu sebetulnya udah masuk di dalam pola pikiran anak ini. So the generational curse continue. Dan saya kasih lihat kepada dia bagaimana kutuk generasi itu turun di dalam keluarganya tersebut. Of course we are not perfect, we are working our way out. So we must learn to continue to change towards
God. Yaitu udah pasti kita tidaklah sempurna, tapi itu juga bagian kita untuk mempekerjakan untuk lebih lagi serupa dengan Kristus kita. So my friends, my friend, I talked to him. He said, "Okay, I will go back and talk to my wife." And I said to him, "I talked to your wife before, and I told your wife, pray." Yaitu dia bilang temannya Dr. Paul mengatakan, oke, saya akan pulang ke rumah, saya bicara sama istri saya. Lalu Dr. Paul mengatakan, sebetulnya saya udah bicara sama istri kamu dan saya udah bicara sama istri kamu untuk doa. And I told her to read the word like this. I teach her how to do everything already. Lalu Dr. Paul juga bilang, sebetulnya saya juga udah ngajari bahkan istri kamu bagaimana untuk baca firman dan berdoa menurut itu. Then he said, "Oh yes, I remember she told me." Lalu orang itu mengatakan, oh ya ingat, istri saya kasih tahu saya. But by him telling me that, she's not doing it every day. Dengan dia mengatakan seperti itu, udah jelas artinya istrinya tidak melakukan secara setia setiap And hari. he is not doing it every day. Dan juga artinya dia juga tidak melakukan setiap hari. How you expect your children to be blessed? Bagaimana saudara mengharapkan anak-anakmu diberkati? And he said, "I will talk to my wife." Lalu dia bilang lagi, saya akan bicara dengan istri saya. You see, he only asked me for an opinion. I gave him an answer from the Lord. Yaitu, saudara perhatikan, yaitu dia minta pendapat daripada Dr. Paul, tapi Dr. Paul memberi jawaban dari Tuhan yang sangat alkitabiah. The only thing I need is prayer now. Dan dia mengatakan apa yang saya butuhkan hanya doamu. Because he saw the lineage already. Karena dia melihat bagaimana keturunan itu bisa terjadi. Can you imagine 30-40 years in the Lord? Saudara bisa bayangkan orang ini udah 34 tahun di dalam Tuhan. Can you imagine? Already break all this curse already. Dan udah artinya dia doa, dia putusin kutuk-kutuknya. But these curses linger around the children, Tapi saudara lihat waiting bagaimana, for the right time for them to open the door. yaitu kutuk itu tetap aja mengelilingi anak-anaknya, menanti anaknya itu ada kesempatan untuk buka pintu. That is why, sometimes you feel, you hear the word of God, you praise God, amen, amen. But in practical, you don't apply them. That's the biggest problem of your life. Yaitu itu juga masalah dengan orang Kristen, yaitu waktu kita mendengar firman Tuhan di gereja kita mengatakan amin amin, prakteknya di luar kita tidak melakukan sepenuhnya apa yang kita sudah belajar di firman tersebut. Itu akan menjadi masalah besar dalam kehidupanmu. When the dealings of the Lord come to your life, Waktu di mana Tuhan yaitu menangani kehidupanmu, artinya mendisiplinkan kehidupan saudara, you forgot the word of God. yaitu saudara lupa firman Tuhan. You begin to react in your life because you cannot accept the Saudara, dealings of God. yaitu saudara mulai bereaksi karena saudara nggak bisa menerima, yaitu waktu Tuhan mendisiplinkanmu. Now, in Hebrew chapter 11 verse 1, I'm preaching actually from this now, yeah. Sebetulnya itu khotbah saya dalam Ibrani 11 ayat 1. The Bible says, faith is the substance of things hoped for. Ibrani 11 ayat 1 kita baca sama-sama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Something that we hope for. Itu sesuatu yang saudara harapkan. Who in this room doesn't hope for peace? Siapa yang dalam ruangan ini yang tidak nggak ada maksudnya tidak mengharapkan adanya damai sejahtera? Everybody want peace. Karena saya percaya setiap manusia itu mau damai sejahtera. You can hidupnya. have money, but if there's no peace, Yaitu orang bisa ada banyak uang, tapi itu susah kalau hidupnya tidak ada damai sejahtera. people sometimes forget. I ask them, you sure you can commit? Orang kadang-kadang lupa. Saya suka tanya sama mereka, kamu pasti kamu bisa ada keterikatan atau komitmenmu? Yes. Mereka mengatakan iya. At that moment, yes. 10 months later, shaken already. Yaitu pada saat itu bisa aja bilang iya, tapi 10 bulan kemudian belum tentu. Because the dealings come. Karena apa yang terjadi yaitu di mana pendisiplinan Tuhan itu mulai terjadi, pembentukan Tuhan mulai terjadi dalam kehidupannya. Hallelujah. Now in Zechariah 9 verse 12 says, Di dalam Zakaria 9 ayat 12, return to the stronghold, you prisoners of hope. Even today I declare that I will restore double to you. yaitu kita baca sama-sama. Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga aku memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat.
You understand? Saudara bisa mengerti. Faith is the substance of something we hope for. Itu sekali lagi, iman adalah dasar daripada segala sesuatu harapanmu. And then here the Bible says, return to the stronghold, you prisoners of hope. Di dalam sisi 1 dia bilang, kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Can I ask you, who is your stronghold? Bisa saya tanya, siapakah benteng kekuatanmu? The system of the world? Apakah itu sistem dunia? In music, people think, no, music must be first. Yaitu di dalam musik, Then the song come. yaitu mereka harus musik terlebih dahulu, baru kata-kata itu ada. But in God, Di dalam Tuhan, the word come. yaitu firman, kata-kata itu firman itu datang terlebih dahulu. That is why, when you listen to music, be careful how you listen to music. Because some music may sound nice, but they are not of God. Yaitu dari sebab itu hati-hati bagaimana musik-musik apa yang saudara dengarkan. Bisa aja musik itu bukan dari Tuhan. You said to your children, it's okay. That is why their faith is like that. Saudara mengatakan pada anak-anak, oh itu nggak apa-apa kok, cuman biar dia dengerin musik tersebut. Dari sebab itu iman anak saudara seperti itu. Do you check what you are letting your children do? Pertanyaannya, apakah saudara memeriksa kembali apa yang permainan anak-anakmu? You are so busy Karena working. saudara terlalu sibuk dan bekerja, You don't even have time to pray with them. saudara bahkan gak ada waktu atau kurang waktu saudara berdoa bersama You want to mereka. ask God's blessing and you don't want the curse to come. Because you're not protecting them. It's your job and your duty to protect your children. Yaitu saudara mau berkat itu datang, tetapi yang terjadi sebalikannya, kutuk itu yang masuk ke dalam mereka, yaitu karena orang tua tidak melakukan tugasnya, yaitu untuk melindungi anak-anakmu. What you need to teach your children is the word of God. Dan apa yang saudara perlu ajari anak-anakmu adalah firman Tuhan. And your children, by the time they are 14 years old, they should at least read the whole Bible already one time, at least minimum. Yaitu sebetulnya anak-anak sampai dia umur 14 tahun, mereka seharusnya sudah baca seluruh Alkitab. Itu minimum sekali saja mereka sudah And you know who baca. read with them? Dan seharusnya siapa yang bersama mereka? The parents read with them. Yaitu sebetulnya tugas orang tua yang untuk baca bersama-sama dengan anak. Go back to your stronghold. Dari sebab itu baliklah ke benteng kekuatanmu. You prisoner of hope. Who are you hoping in? In the system of the world or the system of God? Di sini hai orang tahanan yang penuh harapan. Harapanmu kepada siapa? Harapanmu kepada sistemnya Tuhan, kerajaan Tuhan, atau harapanmu kepada sistem dunia? Even in the system of the world, you don't perform well, many of us. Umpamanya saudara, harapanmu dalam sistem dunia, begitu banyak daripada saudara, dari kita semua yang tidak melakukan juga dengan baik. Responsibility are not good also. Kalau dilihat lagi tanggung jawab saudara pun tidak baik. Why? Kenapa? Because the word is not established. Kenapa? Karena yaitu dunia itu nggak ada fondasi, nggak berdiri teguh, nggak selamanya juga teguh. But in order for us to be established, in order for us to be solid, we got to return to the stronghold of God, prisoner of hope. Our hope is in God. We are the prisoners of hope. Kita hanya satu-satunya jalan, yaitu balik kepada firman Tuhan. Karena kita tahu hanya firman Tuhan yang kekal dan firman Tuhan yang teguh. Dari sebab itu penting untuk kita balik ke situ. Dikatakan kita adalah yaitu tawanan pengharapan. Kita di dalam tawanan pengharapan Tuhan kita, dalam Tuhan kita. You know where your trouble come? Saudara tahu kenapa masalah itu You datang? fail to honor God. Jika kita gagal untuk menghormati Tuhan Allah kita. You fail to do the things that you promised to do. Nah, gagal untuk melakukan sebetulnya janji kita sendiri, apa yang kita janji untuk melakukannya. That's why he said return. The Bible is so good, beautiful. Return. Dan itu Make the right commitment with God. Walk your life, not with the principles of the world influencing your Christian walk. yaitu dengan jelas sekali firman Tuhan berbicara, kembalilah ke kota bentengmu, kembalilah kepada Tuhan Allahmu. Kembalilah yaitu kepada Tuhan, bukan dengan prinsip-prinsip yaitu sistem dunia, bukan. Tapi kembali kepada jalanan Kristenmu yang benar. Yes, it seems like we are in a prison, but we are prisoners of hope. Dikatakan yaitu memang saudara merasanya itu nggak bebas. Dari sebab itu di sini dikatakan seorang tahanan, tapi jangan lupa seorang tahanan yang penuh dengan pengharapan di dalam Tuhannya. Dua sisi. Satu sisi kamu bisa berkata pandangannya, diatur menulu di gereja. Boleh ini, nggak boleh ini, harus gini, harus gini. Di gereja lain nggak kayak gitu, bebas kok, kita bisa buat apa aja. Itu gereja bebas.
Ini gereja dengan aturan. Kalau kamu yang ngomong, ya bukan saya yang ngomong. Dua hal. Wah, kita kayaknya gak ada bebasan kayak gitu. Kayaknya dijepit kayak gitu, gak bisa kelari kemana-mana gitu. Wah, gimana ya? Yang lain kan mana-mana boleh. Gak boleh, itu salah. Saya belajar ada satu kota di Indonesia. Kalau suami pergi kerja, kalau istri di dalam situ sendirian, dan laki satu lain yang lihat, perempuan itu pergi, nggak ada orang lagi situ, itu laki ini bisa masuk tidur sama perempuan itu loh, perkosa dia. Gila ya? Ada kayak gitu kan? Kamu bingung kan? Tapi kejadiannya kayak gitu. Karena nggak ada aturan. So kamu juga seperti gitu, gak ada aturan gitu. Kita itu anak Tuhan. Aturan kita adalah firman Tuhan. Kalau segala aturan yang diberikan tidak sesuai dengan firman, jangan ikut. Tapi kalau itu sesuai dengan firman, dan untungan adalah untuk saudara, kenapa saudara tidak mau ikut? Karena saudara cinta dunia itu lebih banyak. Kalau saudara rasa, tidak apa-apa dong, masih ada waktu, mendadak mati kau. Karena Alkitab berkata, sudden terror will come. Tiba-tiba malapetaka itu datang. Then who is at fault? Dan kalau kejadian itu siapakah yang bersalah? Saya bisa jamin banyak orang akan salahin Tuhan. Tuhan kenapa terjadi kayak gini? Banyak orang kayak gitu loh. Di satu dunia, gereja-gereja, banyak jemaat kayak gitu. Tuhan kenapa terjadi sama saya kayak gini? Kan saya berbuat benar. Tapi dia lupa, gak benernya banyak. Saya udah bertobat. Bertobat apa? Sikap berubah gak? Cara berubah gak? Nurut gak? Itu semua gak dilihatin. Yang hanya liatin, apa yang gue buat? Apa yang gue korban? Yang dilihatin aja itu. Tapi Tuhan hari ini berkata, return to your stronghold. Itu kembalilah kepada bentengmu. I'm a prisoner of hope. Dan saya adalah seorang tahanan yang penuh harapan. Can you imagine? There are better places that I am offered. But yet I choose to return to the stronghold where God wants me to be. Yaitu saya ditawari ke tempat yang jauh lebih baik, tetapi saya kembali lagi yaitu kepada ke kota benteng, yaitu di dalam ini semuanya di mana Tuhan menginginkan saya untuk berada di tempat itu. Because Karena in my eyes it looks better, but it may not be better. yaitu di mata saya bisa aja kelihatannya itu jauh lebih bagus, tapi pada kesudahannya dalam jangka panjang itu bisa aja tidaklah lebih baik. The devil may throw at you all the fiery darts. Yaitu iblis bisa menyerang saudara dengan yaitu panah-panah api, All kinds of weird thoughts. yaitu segala macam pikiran yang aneh-aneh. But I use submitting to God Pertanyaannya pada saat itu, apakah saudara tunduk pada Tuhan and not allow these things to interfere with your walk with God. dan tidak mengizinkan yaitu semuanya ini mempengaruhi saudara atau membawa saudara keluar daripada jalanan Tuhan. That God says, wow, I'm going to come in and defend you. Sehingga Tuhan sendiri yang datang dan Tuhan sendiri jadi pelindungmu. When the devil throw lemons at you, God says, I will make the lemonade for you. Kalau orang timpukin saudara sama umpamanya lemon, yaitu asam seperti jeruk nipis, orang timpukin saudara jeruk nipis, itu jangan saudara marah, tetapi biarkan Tuhan yaitu membuat jeruk-jeruk itu menjadi jus jeruk nipis buat saudara. Yang bisa saudara nikmati atau saudara bisa jual, menghasilkan. In other words, I'm telling you what I preached to you many times or many years ago.
Jadi apa yang saya katakan pada saudara yaitu saya udah khotbah mengenai ini yaitu tahunan, bahkan tahunan yang lalu. 10% is what happened to you. Yaitu sekali lagi 10% itu sebetulnya yang terjadi kepada saudara. And with the 10%, you already getting, wow, my God, you already going to explode. Yaitu maksudnya 10% yang kejadian jeleknya saudara ditimpukin jeruk nipis kan sakit kan. Tapi dalam 10% itu saudara udah meledak-meledak kayak petasan udahan. 90% is how you respond or you react to that 10%. Yaitu 90% yaitu tergantung daripada saudara bereaksi yaitu marah-marah dengan jeruk nipisnya. Atau 90% saudara terima aja biar Tuhan membuat itu jadi jus jeruk nipis buat saudara. In other words, what am I saying to you? You know, whatever happened to you, Jadi dengan kata lain yaitu saya katakan pada saudara, apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, is not for you to find an answer or reason. bukanlah bagian saudara untuk cari jawabannya atau sebab-sebabnya. It's for you to find God. Tetapi justru kejadian itu membuat saudara lebih lagi mencari Tuhanmu.